Dia lahir nggak punya apa-apa, pakaian nggak punya, agama nggak punya, ya. Bahkan dia itu orang apa juga nggak ngerti. Nah, lalu tumbuhlah dia yang pertama kali adalah, oh aku hidup di negara Indonesia. Nah, terus setelah semakin dewasa orang tuanya ngajarkan, nak kamu orang Islam. Nanti yang Kristen, nak kamu orang Kristen. Misalnya dalam suatu komunitas kedaerahan, mungkin yang paling lingkup paling sempit mungkin di daerah A atau daerah B, kalau mungkin ada bisa suatu saat tahun depan atau 50 tahun depan itu muncul lagi ada sistem perbudakan, berarti itu dalam ini koridor agama tetap itu sama sah saja bisa istilahnya digauli dan sebagainya. Berarti nggak bisa, karena ayat itu dari secara bukti loh ya, bukti ayat sendiri kan dikenal adanya nasakh mansukh. Ya, memang yang dimansukh itu yang sudah dibatalkan dan diganti yang baru itu kan yang ada pada waktu itu. Seandainya Al-Quran diturunkan hari ini ya tetap ada yang dimansukh. Nah, jadi seperti itu. Makanya Al-Quran memberi contoh itu boleh pada masa yang lalu. Nah, hal-hal demikian itu harus diperhatikan bagi pembaca Quran. Oh, kalau gitu sesuatu yang lalu yang belum ada aturan di masyarakat boleh, kecuali setelah ada kan gitu kan. Nah, karena kitab suci tidak diklaim tidak ada lagi turun, maka semua keputusan sosial itu ya asal itu demi kemanusiaan itu menjadi bagian dari hukum. Jadi di situ, jadi kita nggak bisa balik, Al-Quran masih ada budak kok. Nah, dari mana misalnya budak itu ingin diberantas oleh Al-Quran? Nah, inginnya kan yang harus kita baca kan, misalkan membebaskan budak, kan ada di Al-Quran. Ya, artinya ayat mengatakan budak tidak boleh lagi itu nggak bisa pada kondisi itu. Tetapi orang didorong untuk membebaskan budak. Nah, jadi membebaskan ini yang harus menjadi bagian dari umat Islam ke depan, kan gitu kan. Oke, Pak Kojem. Ini mungkin di sesi terakhir ini saya pengen membahas tentang toleransi. Ya. Ada ketika tahun berapa saya lupa itu 2016 atau tahun berapa itu seorang wanita yang dari Sumatera, beliau itu kebetulan rumahnya dekat rumah ibadah, ada pengeras suara yang sangat keras sehingga beliaunya itu komplain, akhirnya sama orang-orang umat itu dilaporkan sebagai penodaan atau penistaan agama sehingga akhirnya terjadi vonis 18 bulan atau 1,5 tahun. Nah, saya ingin istilahnya Pak Kojem memberikan pendapatnya. Batasan toleransi secara bijak itu bagaimana? Karena ketika waktu Menteri Agama itu ada yang pernah bilang adzan itu disamakan dengan suara anjing menggonggong, itu malah lebih parah daripada yang ibu-ibu yang dari Sumatera. Tapi yang disetarakan anjing itu tidak dikenai pasal, tidak ada hukuman. Nah, saya ingin Pak Kojem menjelaskan ini, bagaimana sebenarnya batasan toleransi, terutama ya di negara kita Indonesia ini. Ya, jadi toleransi itu tentunya terkait dengan budaya. Tapi pengertiannya sama, tapi berapa luasnya itu terkait dengan budaya. Budaya kita itu mengenal teposliro. Teposliro itulah sebenarnya toleransi yang sebenarnya harus dilakukan di negeri ini. Ya. Teposliro itu apa sih? Sederhana, ya kan? Apabila ya kita ini tidak mau dijiwit, ya jangan menjiwit. Ya. Apabila kita tidak mau
mengata-katai yang buruk, ya jangan mengata-katai yang buruk. Jadi sebenarnya seperti itu, ya. Apabila kita tidak mau diganggu orang, ya, kita jangan mengganggu. Dan pengertian mengganggu ini harus luas. Tidak berarti yang ini nggak mengganggu, yang ini mengganggu, tidak. Mengganggu itu apa sih? Mengganggu itu adalah sesuatu tindakan yang bisa menyebabkan orang merasa dirugikan atau diganggu. Itu mengganggu. Ya. Jadi seorang perempuan yang di Sumatera Utara itu merasa terganggu dengan adan itu, pengeras suara itu. Jadi bukan dengan adanya, dengan pengeras suaranya. Nah, disinilah negara perlu menertibkan bahwa pengeras suara itu ya bukan bagian dari agama. Bukan bagian dari agama. Itu hanya alat yang dipakai oleh orang yang beragama. Jadi harus dibedakan. Harus dibedakan. Ya? Dibedakan. Ya kan mobil bukan bagian dari agama. Kalau mereka berdalih itu sebagai salah satu bentuk syiar agama? Loh, syiar itu kan kepada siapa? Kalau lingkungannya itu sama-sama orang Islam, itu namanya syiar. Tapi kalau lingkungan lain, ya nggak boleh. Gitu loh. Iya. Oke. Lingkungannya yang harus kita lihat. Kita ini lingkungannya plural sekali. Betul. Gitu, ya. Mengapa hal-hal demikian ini bisa timbul di Indonesia? Karena ada pewarisan-pewarisan yang ditinggalkan oleh penjajah. Masalahnya seperti itu. Apa penjajah itu salah? Tidak. Karena penjajah itu tujuannya ya membuat kita tidak pernah bisa toleransi, tidak pernah kita ini bisa maju. Itu tujuan penjajah. Jadi selalu bisa dijajah. Makanya sampai hari ini itu ya kita belum bisa melepaskan diri dari penjajahan dalam segala bentuknya, gitu loh ya. Jadi itu. Berarti apa ya? Dalam hal ini mungkin pemerintah ada ketidaktegasan dalam hal ini, Pak Ujum. Iya, pemerintah sendiri itu manusia. Dia hidup di lingkungan yang mungkin takut kalau di sana lawannya itu sangat kuat, ya. Kecuali pemerintah ini lahir dari orang-orang yang disiplin, yang teguh, yang jujur, itu lain, ya. Ini real ya, ada seseorang yang memberitahu saya, ya, saya ini benar Pak, tapi masyarakat sekeliling itu menganggap apa yang saya lakukan itu tidak benar. Jadi dia ngancam hakimnya. Jadi dalam suatu perkara dia ngancam hakimnya. Kalau Pak Hakim sampai menangkan dia, maka masyarakat akan menghancurkan rumah Bapak. Akhirnya Pak Hakimnya itu datang ke yang mau dipidana ini. Pak, mohon deh, siap dinyatakan salah. Tapi nanti coba saya berikan perlindungan setelah dinyatakan salah. Tapi mau dulu dinyatakan salah. Sebab kalau tidak Pak, aku yang menanggung risiko. Demi menghakimi sesuatu, tapi aku yang menanggung risiko. Ya. Nah, ini realitas. Cuma aku kan nggak berani mengatakan siapa orangnya. Segitunya Pak. Iya, tapi saya dengan jujur menerima seperti itu, ya kan. Dan hal semacam ini, ya, sekarang bisa kita lihat bagaimana orang korupsi tapi menang dan sebagainya. Ya sama dengan seperti itu aja, jangan jauh-jauh berpikir gitu loh. Ya. Mungkin harus ada regulasi ya, mungkin agak istilahnya jelas biar tidak samar ketika nanti diterapkan dalam masyarakat. Karena ketika ngomong toleransi itu banyak persepsi dan juga abu-abu sekali itu. Iya. Iya, sebenarnya toleransi itu sendiri tidak abu-abu. Seharusnya. Yang abu-abu itu adalah pelaksana penegak hukum di lapangan. Nggak ada di situ. Ya tidak semuanya, tapi hari-hari ini kita bisa melihat seperti itu, gitu loh ya. Jadi memang yang kita serukan itu ya kita ngobrol seperti di podcast ini ya. Mohon semoga pemerintah kita jadi lebih baik.
semoga lebih bisa menegakkan ya kan hukum dengan benar. Ini permohonan warga istilahnya ya. Jadi pemerintah menjadi lebih bijak, lebih tegas, lebih memihak kepada kebenaran, melindungi yang benar. Ya harus begitu ya, berani menghukum yang memang salah, jangan membuat orang dibuat salah ya kan. Jadi seperti itu gitu loh. Ini fakta ini Pak Kojem ya, ada kejadian ketika bangun sanggar ya, sanggar penganut kepercayaan, itu banyak yang protes. Yang protes mulai dari tetangga, RT dan sebagainya, yang notabene kan mereka mayoritas. Yang akhirnya ujung-ujungnya dimintai izin resmi dan sebagainya, MB dan sebagainya. Padahal ketika mungkin bangun musola dan sebagainya itu banyak yang tidak pakai izin karena mereka mayoritas, itu ya baik-baik saja. Nah, hal-hal ini kan perlu istilahnya pendewasaan, mungkin kesadaran masyarakat kita kan harusnya dibangunkan ini. Nah, bagaimana Pak Kojem melihat kejadian seperti ini? Ini tugas kita bersama. Bahkan para pemuka agama, jangan mentang-mentang mayoritas, harusnya ya bisa memberikanlah penyadaran kepada umatnya. Monggo Pak Kojem, mungkin di sesi yang terakhir ini sekalian beri closing statement buat nasihat kita semua Pak Kojem. Silakan. Jadi begini, saya hanya lupa saya tulis di buku yang saya tulis itu buku apa, karena kan ada 30-an buku yang sudah saya tulis, terus ada ratusan istilahnya makalah-makalah yang saya tulis, jadi saya cuma lupa. Tapi saya menyampaikan ya bahwa hidup di negara yang berbasiskan ya Pancasila sebagai landasan ya, kemudian konstitusinya itu 1945, tidak dikenal mayoritas dan minoritas. Jadi ini yang harus ditegaskan, tidak dikenal mayoritas dan minoritas. Iya, yang ada adalah semua adalah warga negara Indonesia, boleh memeluk agama apapun, ya kan? Nah, ketika masuk pada tataran yang dinamakan toleransi, semua pihak harus bisa menahan diri, jangan melakukan sesuatu syiar terhadap yang lain. Sebab kita pun nggak mau kalau ada yang lain ya melakukan syiar di tempat kita. Nah, ini yang harus dipahami. Ya, orang Islam misalnya ada orang lain nanti nggak mau. Nggak mau. Ya, orang lain juga nggak mau. Sama kan? juga. Iya sama kan. Nah, disinilah yang harus kita mengerti. Kita didikkan bahwa kita harus bisa hidup. Ini bangsa Indonesia. Jadi kita harus sadar dulu, kita bangsa Indonesia yang berusaha mencapai tujuan Indonesia menjadi negara adil dan makmur. Bahwa agama dan sebagainya yang melekat di kemudian hari itu adalah ya sebagai faktor ya. Ini sebagai faktor saja, faktor yang kita dapatkan di kemudian hari. Kan nggak ada misalnya orang dilahirkan, saya lahir Islam, nggak ada. Dia lahir nggak punya apa-apa, pakaian nggak punya, agama nggak punya, ya bahkan dia itu orang apa juga nggak ngerti. Nah, lalu tumbuhlah dia yang pertama kali adalah, oh aku hidup di negara Indonesia. Nah, terus setelah semakin dewasa orang tuanya ngajarkan, nak kamu orang Islam, nanti yang Kristen nak kamu orang Kristen. Jadi basis ini yang harus dipegang. Kita adalah bangsa Indonesia ya, yang tidak kenal minoritas-minoritas, yang terdiri dari 700-an sekian bahasa dan 17.000 lebih pulau ya, yang semua mengikat satu tanah air Indonesia, ya kan, satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ini yang harus ditegaskan. Ya. Nah, tapi kita juga harus paham, selalu ada pengkhianat, selalu ada orang-orang yang mau dibayar untuk melakukan
perusakan-perusakan, untuk melakukan hal-hal yang bisa menimbulkan keonaran dan sebagainya. Kita harus sadar. Ya. Lalu siapa sih pengkhianat itu? Ya, pengkhianat itu gampang. Kalau senangannya bela ini bela itu. Kita harus selalu, kita bangsa Indonesia. Begitu pemimpin berganti, kita junjung, kita dukung pemimpin yang baru. Nggak ada lagi istilah kemarin itu. Iya. Oke, ya. Nanti nggak akan lahir pengkhianat kalau gitu. Betul. Iya. Ya, tapi sekarang kan nggak faktanya itu. Masih yang kemarin-kemarin masih diangkat terus. Nggak bisa move on. Nah, nggak bisa move on. Kita harus terus ke depan. Gitu loh. Kita patuhi dan kita berusaha mendukung pemberantasan korupsi, mendukung pemberantasan narkoba, mendukung pemberantasan judol, ya kan, dan penggelapan-penggelapan lainnya. Kita dukung. Nah, kita menjadi bangsa yang tidak kenal minoritas-mayoritas, yang ada adalah bangsa Indonesia. Dan itu yang menjadi sumpah kita. Ya kan, sumpah kita kan nggak ada yang lain-lain. Cuma adanya kami putra-putri, ya kan, mengaku, ya kan, bertanah air satu, tanah air Indonesia. Ya, kami putra-putri mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra-putri menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi kalau ini tetap ditegakkan, nanti Pancasilanya juga benar, ya kan? Betul. Konstitusinya Undang-Undang Dasar 45 juga benar, gitu loh, ya. Nah, kita masih minoritas, mayoritas. Jadi mayoritas minoritas itu bisa menyebar ke macam-macam, Mas. Ya, bisa mayoritas minoritas masalah suku. Bisa mayoritas minoritas masalah agama. Iya kan? Ya. Jadi itu kan bahaya kalau terkapling-kapling dari semua aspek, ya. Betul. Terus nanti katakanlah sudah suku, masih bisa lagi dibagi. Oh, itu kulonan, aku kan lor, ya, seperti gitu kan. Itu kan bagian belakang memang beda dengan kita. Akhirnya selalu begitu. Ya, sudah beragama sama Islamnya. Oh, itu bid'ah itu. Ya, akhirnya selalu timbul begitu, gitu loh, ya. Jadi yang Islam yang katakan Islam salah satu. Bahwa di antara orang Islam ada guru-guru yang berbeda cara mengajarkannya, iya, itu yang harus ditegakkan. Tapi yang sengaja ada Islam terus membid'ahkan yang lain dan sebagainya, iya pengkhianat. Kita harus berani seperti itu. Iya. Ya, orang Islam harus tegas. Ya, memang ada yang milih NU, Muhammadiyah, LDI dan sebagainya. Tapi kalau ada kelompok, ada institusi yang ngaku agama Islam tapi mengatakan yang lain itu bid'ah, yang lain itu sesat, yang lain kurang Islamnya, itu ya harus ditindak itu. Itu berarti akan memecah belah umat. Gitu loh. Oke. Terima kasih Pak Wajim. Mudah-mudahan apa yang diwedhar Pak Wajim bisa bermanfaat bagi kita semua. Nggih. Matur nuwun Pak Wajim. Nggih. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Siap.